kita mulai aja ya sekarang. Oke, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat Namo sore Buddhaya. dan selamat datang pada acara di Ujung Pelangi yang diselenggarakan Perkumpulan Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas kehadiran serta acara kita di Ujung Pelangi. Dan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Widya Putra. Acara ini diselenggarakan oleh Jembatan Pelangi. Jembatan Pelangi adalah sekelompok pelaku usaha Buddhis yang berada di wilayah Jawa Barat. Di bawah naungan Perkumpulan Majelis Budayana Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Keluarga Budayana Indonesia. Sebelum kita memulai acara hari ini, perkenalkan, saya Sona, selaku MC, pada hari ini akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, akan ada pembukaan dan doa bersama, lalu dilanjutkan dengan kata sambutan dan pembukaan acara workshop oleh Ketua Perkumpulan Majelis Budayana Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Ketiga, pengantar. Keempat, kita akan melakukan foto bersama. Kelima, pembacaan profil narasumber. 6, sharing session. Ketujuh, workshop. Meatless char siu pao. Lalu ada tanya jawab. Lalu ada penyerahan piagam dan pengumuman. Terakhir, penutup. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membacakan Parita Wandana. Mulai. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dan pembukaan acara pelatihan bisnis kuliner vegetarian oleh Ketua Perkumpulan Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kepada Romo Suherman, kami persilahkan. Terdengar. Suaranya terdengar? Mana? Baik. Terima kasih. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ibu, saudara-saudari dalam Dhamma yang berbahagia. Senang sekali hari ini Lembaga Ekonomi melaksanakan latihan yang pertama melalui Zoom. Memang kalau kita berbicara lembaga ekonomi, khususnya di MBI ini, awal-awal kami juga Suaranya hilang.
Oh, Ya. Cek. Jelas suaranya? ya. Oke, saya lanjut ya. Baik, pertama terima kasih untuk MC Sona untuk memberi kesempatan. Yang kedua juga saya menyampaikan terima kasih pada lembaga ekonomi yang pada hari ini telah menyelenggarakan acara workshop bisnis kuliner yang merupakan salah satu program dari lembaga ekonomi. Juga kepada narasumber kita, Widya Putra, CEO dari Mashroom Eatless Kingdom. Kalau kita berbicara ekonomi, khususnya ada di MBI, Lembaga Ekonomi, dari awal kami sendiri masih agak sedikit bingung sebenarnya tugas dari lembaga ekonomi ini apa. Yang ada di dalam pikiran kita itu adalah tugas lembaga ekonomi itu adalah mencari dana untuk kelangsungan hidup organisasi yang namanya MBI. Ya. Itu tidak salah sebenarnya. Tapi nggak sepenuhnya juga 100% demikian. Kalau kita melihat program kerja turunan dari pusat, MBI pusat dalam hal ini, untuk lembaga ekonomi, yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Nah, jadi sebenarnya fokusnya itu adalah pemberdayaan ekonomi umat. Nah, ekonomi umat itu yang bagaimana? Salah satunya itu adalah pemberdayaan dari UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, apa yang dilakukan, program kerja yang dilakukan Lembaga Ekonomi Jawa Barat, termasuk yang dilakukan pada hari ini, salah satunya itu adalah pengejawatan dari program kerja Lembaga Ekonomi. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Lembaga Ekonomi Jawa Barat pada hari ini dengan menyelenggarakan acara workshop ini. Ya. Namanya saya dapat nama ini, komunitas ini dibentuk yaitu kumpulan dari pelaku usaha UMKM. Ingat bahwa walaupun pelaku UMKM ini skupnya kecil sampai menengah, mikro sampai menengah, tapi harap diingat juga bahwa kita ini sebenarnya juga menjadi seorang, ya bahasa kerennya itu saya juga jadi bos gitu. Kalau mau bahasa umumnya itu adalah entrepreneur-nya. Nah, ini saya sangat apresiasi bahwa ini ada nama Jembatan Pelangi. Jembatan peluang dalam komunitas. Kalau channel YouTube-nya itu di ujung pelangi. Nah, ini adalah sebenarnya mengembangkan suatu usaha itu, selain kita punya produk, punya know-how, yang harus kita miliki, yang tidak kalah penting adalah satu jaringan. Nah, apa yang dilakukan oleh lembaga ekonomi ini sebenarnya sudah membentuk satu jaringan pelaku usaha. Kalau di yang saya tahu itu di Koperasi Maju itu sudah ada website-nya. Nah, kalau nggak salah dari lembaga ekonomi Jabar juga ke depan akan membentuk suatu website ke arah sana, ya seperti aplikasi di Google mungkin. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan keikutsertaan dari UMKM, khususnya UMKM pelaku-pelaku usaha budis ini, nanti akan terwujud ke arah komunitas yang kita inginkan. Nah, saya harapkan acara ini bisa berkelanjutan. Ya, saya juga sudah dapatkan jadwalnya sampai Juni. Ya, saya harapkan ini bisa menjadi suatu peluang bagi kita semua, Anda, saya semua yang berkecimpung di dalam UMKM ini, usaha mikro, kecil, dan menengah. Siapa tahu suatu saat ya dengan aktif terjun
di komunitas ini, usaha kita suatu saat semakin berkembang, semakin maju, dan semakin maju. Selamat mengikuti workshop ini. Semoga membawa manfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Suherman atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sosialisasi mengenai jembatan pelangi yang akan dibawakan oleh panitia. Kepada Pak Raimun Samsul, kami persilahkan. Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Sekarang suara ya. Ya, jadi selama pandemi 2 tahun ini banyak berdampak pada pengusaha baik skala besar maupun kecil seperti yang Romo Suherman bilang juga. Ya, bagi orang-orang yang kerja juga beberapa kena PHK. Saya juga ada sepupu yang dulunya kerja di supervisor restoran di mall, sekarang jadi driver ojek online. Ya, kena PHK. Teman-teman saya juga, saya lihat ada yang usahanya tutup, ada juga yang masih bertahan, tapi ya yang cari sampingan juga ada karena tidak cukup untuk bayar staff. Nah, di samping itu yang sukses tambah sukses juga ada, yang berubah ke online dan tambah maju juga ada. Nah, oleh karena itu lembaga ekonomi berinisiatif mengajak teman-teman pelaku usaha untuk bangkit bersama, saling bantu, tumbuh dan berkembang bersama di dalam jembatan pelangi. Seperti kata Pac-Man, slide-nya next. Seperti kata Pac-Man, seorang atlet tinju, ya semua orang di sekitar saya adalah jembatan untuk kesuksesan saya, sehingga mereka semua penting. Ya, ini petinju dari Filipina. Ya, nah di sini merupakan jembatan pertemuan antara produsen dengan konsumen, produsen dengan reseller, produsen dengan pencari kerja dan seterusnya. Nah, dengan berkumpulnya kita di sini, tentu akan banyak manfaat dan peluang yang bisa kita raih. Kita semua bisa berkumpul di sini bukan suatu kebetulan, tentu kita juga punya jalinan jodoh dari kemal masa lampau. Nah, yang kita harap ada 4 manfaat dengan adanya jembatan pelangi ini. Yang pertama, jembatan referensi. Ya, jembatan referensi ini kita bisa saling berbagi informasi, misal kalau ada yang perlu cari, ya ada teman mau cari botol seperti ini, model gini, carinya di mana ya, misalkan. Ya kita bisa info kalau kita tahu, atau kita barangkali kita punya barangnya, kita jual. Ya, terus saya dulu juga sempat diajarkan oleh Pak Paule ini. Pak Paule ini bagaimana mengirim frozen food. Dulu saya ada kendala mengirim paket makanan beku untuk keluar kota. Saya pakai Blue Ice, biayanya lumayan mahal. Nah, Pak Paule ini memberikan trik pakai popok bayi. Nah, seperti ini referensi-referensi yang kita perlu tahu trik-triknya sehingga paket bisa tetap beku walaupun keluar kota, harga lebih terjangkau. Ya, trik-trik seperti ini sangat membantu kita yang berbisnis frozen food. Ya, yang kedua manfaat kita jembatan kolaborasi. Jadi misalkan ada yang jual mie, kita bisa kolaborasi. Misalnya kita jual sambal, kita kolaborasi. Jadi produk kita bisa dipaketkan, istilahnya begitu. Nah, sekarang zamannya udah kolaborasi. Kita tidak perlu bikin semua sendiri. Ya, kalau ada teman yang bisa ada produknya, kita bisa ambil, ya kita join gitu, seperti itu. Ya, atau kita belum punya barang tapi kita jago jualan online, kita bisa ambil barang-barang yang ada di sini, ya kita jualan. Ya, itu dan juga namanya kolaborasi. Bahkan juga yang kerja bisa memberikan kita peluang. Saya dulu pernah ada teman yang kerja di perusahaan snack, kebetulan saya bisa bikin pin. Ya, kebetulan perusahaan snack ini perlu pin untuk dimasukkan ke paketnya, ke snack. Jadi ya perusahaan ini akhirnya order ke saya, dan berkat referensi teman saya ini. Ya, begitulah kolaborasi. Nah, ada juga kolaborasi yang bisa menghasilkan inovasi. Ya, yang ketiga manfaatnya jembatan inovasi. Nah, misalkan kita sering lihat mie-nya warna kuning, ya kita coba kolaborasi sama yang jual teh telang misalkan. Jadi kita bikin teh telang warnanya ungu. Jadi kita bikin mie warnanya ungu, mie bunga telang gitu. Ya, seperti Bu Elis juga ini ada bikin tekwannya berwarna-warni. Ya, salah satunya tekwan bunga telang warnanya ungu. Nah, itu juga kolaborasi yang menghasilkan inovasi. Ya, yang keempat manfaatnya jembatan motivasi. Ya, saat pandemi, ya saya juga banyak istilahnya justru saat pandemi saya malah ada buka toko online.
Ya, saya buka 2 toko online, satu jual sambal, satu jual kertas gitu. Nah, kenapa saya bisa buka? Saya lihat teman saya juga, teman saya punya website palugada.com, nggak punya toko, hanya jualan dari gudang, tapi karyawannya bisa puluhan. Jadi termotivasi. Jadi ada kita di sini saling berbagi, kita juga termotivasi. Seperti acara ini, kita akan belajar bagaimana motivasi dari Pak Widya. Usaha beliau merupakan salah satu usaha yang bisa bertahan di masa pandemi, bahkan saya melihatnya tambah maju. Ya, bisnis vegetarian makin hari ini, makin akhir ini makin ramai. Terus reseller beliau juga makin hari makin nambah di beberapa tempat di Indonesia. Ya, sehingga panitia berinisiatif mengundang beliau untuk berbagi tips-tips dan motivasi beliau menjalankan bisnis ini. Ya, kami di akhir nanti akan melampirkan di chat nanti menjelang akhir acara ada Google Form, dan kita harap partisipasi teman-teman di sini untuk bisa mengisi, untuk memberikan kita saran, input, pelatihan apa yang kita perlukan. Jadi kita akan mengadakan pelatihan yang tepat sasaran. Akhir kata, saya ambil dari kutipan Martin Luther King, next. Ya, mari kita bangun jembatan, bukan dinding. Jembatan menyatukan kita, dinding memisahkan kita. Mari kita bangun jembatan ini setahap demi setahap menuju kesuksesan. Terima kasih. Demikian dari saya. Namo Sayang Ati Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Pak Raimund Samsul atas penjelasannya. Untuk mengabadikan momen hari ini, kita akan melakukan foto bersama yang akan dipandu oleh panitia dokumentasi. Silakan Pak Denny untuk memandu foto bersama. Oke, baik. Bagi para pendengar dan peserta Zoom meeting kali ini, mungkin bisa open video dulu ya untuk kita lakukan foto sesi bersama. Ini masih saya tunggu beberapa detik lagi untuk menunggu peserta yang lain untuk mengaktifkan videonya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Nanti saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, terima kasih Pak Denny yang sudah mendokumentasikan acara hari ini. Berikutnya adalah pembacaan profil dari narasumber kita yang luar biasa. Saya akan membacakan CV beliau. Ini kemungkinan sebagian kecil karena CV-nya cukup panjang. Pendidikan beliau lulus tahun 2012 dari ITB, jurusan mikrobiologi. Lalu dilanjutkan ke master degree di Belanda tahun 2015. Pengalaman bekerja yang beliau lakukan adalah tahun 2011 merupakan Staff Research and Development CV88 Agro Jamur. Tahun 2015 intern di Quality Assurance Department Collaboration di Frisian Flag Indonesia, dan tahun 2016 sampai sekarang beliau adalah CEO Mars Home dan Midwest Kingdom. Achievement apa saja yang sudah beliau dapatkan dari tahun 2012 sampai 2020? 2018 beliau mendapatkan juara 1 Bio Challenge Business Plan based on Biological Science Competition di Institut Teknologi Bandung atau ITB.
2014 beliau merupakan finalis of Food Design Competition Ecovelia di Belanda. 2016 Top 10 Food Startup Indonesia by Backcraft atau Badan Ekonomi Kreatif. 2017 beliau adalah salah satu pemenang Wismilak Diplomat Success Challenge. 2018 salah satu pemenang Anugerah Inovasi dan Prakarsa Jawa Barat. 2019 Top 3 Demo Day Bioeconomy Expo by Biofin and UNDP PBB. Yang terakhir adalah tahun 2020 20 Top Food Small Medium Enterprise in Indonesia Food Innovation by Ministry of Industry Republik of Indonesia. Berikut adalah CV beliau yang cukup fantastis ya, bagus sekali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari narasumber. Mari kita sambut narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Widya Putra. Mari kita menyiapkan diri untuk mendengarkan sharing pengalaman dari beliau sebagai pelaku bisnis kuliner vegetarian. Bagi yang ingin bertanya, bisa mengetik pertanyaan pada kolom chat dan akan dijawab nanti pada sesi tanya-jawab. Format chatnya adalah nama, garis miring kota, garis miring pertanyaan. Akan ada 6 pertanyaan terbaik yang mendapatkan giveaway berupa keripik jamur Mas Home dari Pak Widya. Lalu juga ada teh bunga telang dari Vitavi Ibu Elis dan buku pertanyaan baik jawaban baik oleh Biku Swaraswati Damika dari Pak Samsul. Kepada Pak Widya Putra, kami persilakan waktunya. Oke, ya selamat sore semuanya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bu Sona udah memperkenalkan saya. Menurut saya sore hari ini di Bandung biasanya hujan ya. Jadi hari ini itu cuacanya sangat cerah dan ya semoga Bapak Ibu dimanapun berada juga dalam kondisi yang sehat. Sebelum saya sharing mungkin saya ingin menyapa yang terhormat Pak Suherman selaku Ketua MBI Jawa Barat, kemudian ada beberapa senior juga gitu ya dari MBI Pusat. Saya lihat Pak Romo Akyong dan sebagainya gitu. Suatu kehormatan bagi saya. Hari ini bukan bermaksud menggurui ya. Sebenarnya ketika Pak Samsul gitu ya sekitar 2 bulan lalu keluarin ide ini, ya pada prinsipnya sih saya sangat senang ya berbagi gitu. Tadinya saya pikir kalau bisa jangan saya yang pertama gitu. Cuma karena beliau langsung hubungi saya juga pikir ya mumpung saya bisa gitu ya sempat, dan ya mudah-mudahan sesi hari ini bisa memberikan wawasan gitu ya kepada Bapak Ibu gitu. Karena saya lihat juga banyak yang justru lebih senior dari saya gitu ya. Dan kita juga masih berproses sih Bapak Ibu. Jadi nanti juga pada saat sesi tanya jawab ya mungkin saja ada yang saya nggak bisa jawab ya Bapak Ibu, kalau ada jawabannya juga bisa langsung bantu jawab ya gitu mungkin. Ya oke, langsung aja saya share screen ya. Jadi sesi hari ini nanti saya akan presentasi kurang lebih sekitar 30 menit dan dilanjutkan dengan adanya video rekaman workshop yang dilakukan oleh tim saya mengenai bakpao chashu vegetarian gitu, yang bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu kalau mau usaha bakpao misalnya. Nah, hari ini saya akan membahas lebih banyak tentang bisnis kuliner vegetarian. Jadi memang saya mulai usaha ini dari 2016. Kita brand pertama kami yaitu Mas Home. Kemudian dilanjutkan dengan Meatless Kingdom. Nah, mungkin sedikit kuis ya biar lebih semangat juga.
Ada yang bisa tebak ini produk apa? Makanan apa? Mungkin bisa ada yang chat. Silakan, Bapak Ibu. Ada yang bisa tebak? Langsung jawab apa gimana ini? Oh iya, iya. Di Jamur chat goreng. boleh, dijawab langsung boleh, Bapak. Boleh, itu jamur crispy. Oh iya, oke. Ya, tadi saya lihat beberapa di chat. Tadi yang jawab juga ini ya, benar Pak. Jadi memang semua berawal dari jamur. Jadi, sorry. Semua berawal dari jamur. Jadi ini aslinya Sibolga ya, Sibolga Sumatera Utara. Tadi saya lihat sekilas ada guru agama saya juga, Pak Satino. Semoga sehat juga Pak. Nah, kemudian ya jadi kita di Sibolga itu pinggir pantai gitu ya. Ketika sampai di Bandung, kuliah di ITB, kemudian saya makan di warung Sunda gitu. Nah, di warung Sunda ini ternyata salah satu menunya itu adalah jamur crispy. Dan awalnya itu ketika saya coba jamur crispy ini, saya kira awalnya cumi goreng, Bapak Ibu. Nah, ternyata setelah dicoba, ternyata jamur gitu. Dan di mikrobiologi kami kan belajar hal-hal mikroskopis ya. Jadi bakteri, kemudian virus, kemudian salah satunya juga jamur gitu. Nah, jamur ini yang membuat ketertarikan saya. Jadi selain rasanya enak, kemudian juga ternyata nutrisinya juga banyak gitu, kayak protein, vitamin, mineral, dan masih banyak lagi. Jadi beda jenis jamur, beda juga manfaat nutrisinya gitu. Dan uniknya itu kan jamur ini juga memanfaatkan limbah ya untuk tumbuhnya gitu. Biasanya kalau di kami itu di Bandung pakai serbuk gergaji Bapak Ibu. Jadi serbuk gergaji yang tadinya mungkin dibakar atau dibuang gitu ya, jadinya digunakan untuk media tanam jamur gitu. Jadi ternyata banyak hal-hal yang unik dari jamur yang membuat saya jadi penasaran gitu. Nah, makanya usaha kami ini basisnya utamanya adalah jamur. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor kesehatan dan lingkungan. Jadi ini cerita saya bahwa kenapa sih saya bisa jadi terjun di bisnis seperti ini gitu ya. Yang tadi saya bilang faktor kesehatan ternyata 37% orang Indonesia itu kekurangan protein, Bapak Ibu. Kemudian 1 dari 4 orang Indonesia itu menderita diabetes dan 4 dari 10 orang Indonesia itu kolesterol. Jadi beberapa fakta-fakta ini yang kami dapat, yang kami lihat bahwa ada peluang untuk memperkenalkan produk olahan jamur atau vegetarian atau vegan untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini di Indonesia. Seperti itu. Kemudian juga ternyata mungkin Bapak Ibu pernah tahu gitu ya, bahwa untuk menumbuhkan 1 kilo atau 1 kilo daging itu butuh 15.400 liter air gitu. Ini beberapa data perbandingan dari Plant Nutrition Project gitu ya, bahwasanya plant-based diet itu atau makanan berbasis nabati itu bisa untuk banyak 14 orang gitu per tahun. Tapi kalau pola makannya itu daging, itu hanya paling 1 orang gitu per tahun. Jadi bisa dibayangkan diprediksi itu 2050 kan jumlah penduduk dunia itu adalah hampir mencapai 9 sampai 10 miliar gitu. Dengan keterbatasan lahan itu kan kita perlu mengubah cara pola makan kita gitu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat sekarang ini juga di barat sangat gencar dengan pola hidup atau pola makan plant-based atau vegetarian atau vegan seperti itu. Dan selain itu juga sebenarnya kan dari kotoran hewan itu kalau Bapak Ibu pernah dengar itu biasanya kalau hewan memama biak itu mengeluarkan kotoran hewan yang mengandung gas metana. Nah, gas metana ini ternyata menjadi penyebab salah satunya global warming seperti itu.
Kemudian yang ketiga pastinya kalau kita di agama Buddha berarti faktor agama. Saya juga bergerak di bidang ini juga karena selalu ingat bahwa kalau bisa kita mata pencarian jangan terlibat di dalam pembunuhan makhluk hidup gitu kan. Jadi makanya saya lebih ke yang bukan makhluk hidup gitu, salah satunya jamur. Kemudian faktor tren luar negeri juga. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini Beyond Fragrance. Jadi ini dikeluarin oleh namanya perusahaan dari US, dari Amerika itu namanya Beyond Meat. Dia kerjasama sama KFC untuk mengeluarkan ayam goreng tapi berbasis dari nabati gitu. Ini keluarnya di Amerika dan Cina kalau nggak salah. Dan yang kedua, ini mungkin Bapak Ibu yang tinggal di kota besar, di Jakarta gitu, pernah dengar ya beberapa waktu lalu, Burger King keluarin burger plant-based. Jadi burger berbasis nabati juga gitu. Jadi kalau dulu saya ingat ketika saya masih remaja gitu ya, sebenarnya kan makanan vegan, vegetarian itu kan kita di lingkungan Buddhis ya sudah cukup familiar ya, maksudnya pas minimal di Cap Go gitu ya, kita konsumsi makanan-makanan vegetarian. Biasanya kalau dulu saya di Wihara Avalokitesvara di Sibolga ya, kadang disediakan gitu makanan vegetarian. Atau biasanya ada juga yang jual langsung gitu ya. Tapi kan kalau makin ke sini beberapa tahun belakangan ketika kita udah mulai terjun di bisnis ini juga, kita melihat bahwa ini sudah makin masif gitu. Dalam artian tidak hanya orang agama tertentu yang mengkonsumsi atau mengubah pola hidup makanan vegetarian atau vegan, tapi bukan karena faktor agama, justru faktor tadi yang saya bilang, faktor kesehatan, kemudian faktor lingkungan, faktor kecintaan akan hewan gitu. Jadi ini uniknya gitu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya ini sudah sudah tren global gitu. Jadi bukan segelintir orang aja gitu yang aware dengan plant-based seperti ini. Nah, ini sekilas produk kami. Jadi memang kami yang Mas Home ini kita ada dari keripik-keripikan, ada keripik jamur original, jagung bakar, kemudian kita juga ada keripik rumput laut gitu ya. Ada yang rasa salted egg, ada yang original, sama ada kaldu jamur. Nah, kemudian kalau untuk produk Meatless Kingdom ini memang plant-based meat, istilah kerennya sekarang yaitu daging berbasis nabati. Kita ada nugget, kemudian ada katsu, ada gepuk, rendang, dendeng, dan sebagainya gitu. Jadi memang kalau Bapak Ibu mungkin di daerah lebih banyak kan lebih familiar dengan resto vegetarian gitu ya. Kalau kami memang menyajikannya bukan langsung food service, tapi makanan berkemasan gitu. Nah, kelebihannya memang adalah kita bisa kirim jauh gitu ya. Misal kayak rendang kita beberapa waktu lalu kita kirim ke Thailand, kemudian dendeng kita juga bisa kirim ke Singapura gitu. Kita ada distributor di sana gitu ya. Nah, untuk makanan frozen memang masih terbatas ya di Jawa dan Bali gitu. Kita keterbatasan logistiknya frozen, tapi untuk makanan-makanan kering tadi seperti keripik ini juga kita bisa kirim sampai pernah ke Makassar, pernah ke Balikpapan gitu ya, sampai Papua juga pernah gitu. Jadi memang kelebihan kalau kita bisa buat produk dalam kemasan itu, market kita itu nggak hanya di kota tempat kita tinggal, tapi justru apalagi di zaman online sekarang, itu bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke atau bahkan bisa ekspor ke luar negeri gitu. Nah, beberapa kelebihan dari produk kami gitu ya, sebagai gambaran kita memang memiliki unik formulasi dan teknologi, kemudian kita fokus juga di taste Asia karena kita tahu memang market dari Indonesia ini adalah mostly Asia gitu ya. Kemudian kita juga pakai
ingredient atau bahan baku yang high protein, misal seperti jamur, kemudian kedelai, kemudian ada juga rumput laut gitu. Kemudian ada juga dan beberapa kita pakai produk lokal juga ya, seperti jamur tiram kita langsung dari petani di Bandung sini gitu. Kemudian juga kita udah ada halal dan BPOM yang memang kalau Bapak Ibu lihat di beberapa di marketplace gitu masih jarang nih produk-produk vegetarian yang sudah ada halal dan BPOM-nya gitu. Dan yang terpenting juga kita low gluten dan non MSG karena kita memang mostly pakai kaldu jamur gitu ya. Kemudian jujur aja memang bisnis kuliner ini juga masih segmented ya. Cuma memang sejak kita kurang lebih 3 tahun belakangan ini bergerak di bisnis ini, itu yang uniknya adalah customer kami justru banyaknya bukan karena faktor agama gitu ya, agama Buddha, Maitreya atau Hindu, tapi justru yang mayoritas nih agama Muslim gitu ya, atau agama lain yang memang mereka sudah mulai aware gitu dengan pola hidup plant-based karena alasan tadi kesehatan atau lingkungan gitu. Nah, tantangannya apa sih? Yang pertama memang masih perlu edukasi market. Karena marketnya ini masih segmented, kemudian pengiriman, tadi saya sampaikan pengiriman frozen food yang masih terbatas. Kalau di Jawa Bali kita bisa pakai parcel, tapi kalau keluar pulau Jawa atau Bali memang masih agak terbatas gitu ya. Yang beberapa mungkin tercover, tapi mayoritas nggak tercover gitu untuk pengiriman frozen food. Kemudian yang ketiga pastinya banyak juga orang yang pahami lebih enak makan daging gitu ya. Ngapain harus pindah jadi makan nabati gitu. Dan beberapa pandangan bahwa sebenarnya kenapa kalau nggak mau makan daging lagi harus makan daging-dagingan gitu. Padahal kan sebenarnya maksud kami adalah kalau kami juga berpikir kita nggak almost impossible menurut kami ya, bahwa hampir tidak mungkin kita berharap semua orang berubah menjadi vegetarian atau vegan. Tapi setidaknya kan kalau dalam 1 minggu mereka bisa dedicated untuk makan nabati gitu kan, itu ada manfaatnya gitu. Setidaknya mengurangi konsumsi makan dagingnya gitu kan. Dan kalau semakin banyak orang yang seperti itu kan sebenarnya impact-nya sangat besar ya, sama seperti Earth Hour, kayak misal matiin lampu 1 jam gitu ya, serempak. Itu kita pikir kayak terkesan, ngapain sih satu jam matiin lampu ya, padahal kalau kita serentak itu seperti itu akan lebih, ternyata efeknya itu sangat besar juga bagi lingkungan gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa gambaran aja apa yang kami lakukan di bisnis kami gitu ya. Sedikit sharing untuk channel pemasaran, kita zaman sekarang nggak bisa hanya offline, tapi juga harus multi channel. Multi channel di sini adalah yang pertama bisa pakai e-commerce. Kita memang ada di beberapa e-commerce, tapi yang paling laku memang kita di Tokopedia dan Shopee. Kebetulan kita di Shopee juga Shopee Mall, kemudian Tokopedia sudah official store. Nah, apa sih itu? Jadi itu adalah biasanya kita ditawarkan oleh Shopee atau Tokopedia untuk meningkatkan trust dari customer. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika kayak misal mencegah plagiat atau mencegah produk tiruan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya trust orang terhadap kita kalau kita udah Shopee Mall atau official store itu akan lebih tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada di sosial media. Sosial media itu ada Instagram, kemudian ada Facebook gitu ya. Dan setiap brand kita ada Instagramnya gitu Bapak Ibu. Nah, jadi saran saya memang zaman sekarang Bapak Ibu yang punya usaha, kita nggak bisa lagi nih mengabaikan sosial media gitu. Kalau kita mengabaikan sosial media,
ya akhirnya kita akan ketinggalan seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga kalau yang belum punya Instagram ya mulai coba buat gitu ya, kemudian mulai coba posting gitu. Dan posting di sini kan memang harus ada tim juga ya, Bapak Ibu yang mendesain gitu, yang nanti posting rutin. Jadi memang ada step-step yang harus diubah atau ditambah sekarang gitu. Kalau kita hanya ada offline store aja gitu. Kemudian kita juga ada website. Jadi ada meetlosskingdom.com atau mushroom.id. Untuk apa sih sebenarnya website gitu ya Bapak Ibu? Sebenarnya kan orang Indonesia juga jarang ya buka website. Kenyataannya adalah itu untuk meningkatkan trust dari customer kita, Bapak Ibu. Ketika kita hanya ada toko tapi nggak ada website, website di sini kan berarti kita ada keseriusan buat branding kita juga, gitu Bapak Ibu. Ketika kita punya website, trust customer itu akan lebih tinggi dibandingkan kita tanpa website gitu. Dan apalagi kalau kami ke depannya mau targetnya adalah ekspor gitu ya. Nah, itu website ini ada sangat penting gitu untuk meningkatkan trust dari calon buyer kami dari luar negeri untuk membeli produk kami. Karena yang paling gampang mereka apa? Pasti lihat website ya. Cari di Google gitu, apakah ada nih brand Meatless Kingdom atau Mas Home. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga, seperti yang kami sampaikan, multi-channel. Jadi tadi yang online, kemudian ini yang offline. Kita pernah ada pameran juga di ITB, cuma selama pandemi ya sangat berkurang ya Pak. Pameran so far juga saya belum pernah ikut lagi sejak pandemi. Kemudian tapi kita juga ada titip di toko, Setiabudi supermarket, kemudian warung Seribu Kebun, itu kayak healthy store gitu Bapak Ibu. Jadi kalau toko fisik sendiri memang kita belum punya. Biasanya kita justru titip-titip jual ke toko-toko rekanan yang memang sesuai dengan target market kami. Kemudian sekilas mengenai promosi. Nah, promosi di sini misal ini sebagai insight bagi Bapak Ibu ya. Misal kita pernah buat kayak belanja produk kami seharga 100.000, kemudian gratis e-book gitu. E-booknya ini misal 7 hari transformasi dengan produk kami seperti itu. Yang tadinya harga e-book ini 150.000 jadi gratis gitu ya. Nah, ide-ide seperti ini ya memang kita harus ada effort lebih, tapi memberikan value lebih kepada customer itu akan meningkatkan sales kita juga gitu. Nah, kemudian kita pernah ada di promo di marketplace, misal kayak beli 3 bawa 4 gitu ya. Nah, sebenarnya kan kayak beli 3 bonus 1 seperti itu. Nah, gitu juga bisa. Kemudian tempat ini bonus hand sanitizer khususnya pada saat awal-awal pandemi, pada saat hand sanitizer lagi langka, orang pada nyari, ya udah kita bundling produk yang dicari-cari orang dengan produk kami seperti itu. Kemudian ada promo Lebaran di 2 tahun lalu kita buat misal kayak gratis setiap pembelian 150.000 produk kami, kemudian itu akan dapat gratis ongkir dan juga kami akan donasikan produk keuntungan dari produk kami ini untuk ojol atau ojek online gitu. Nah, kalau ini sistemnya memang seperti ini ya, social entrepreneurship gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang itu ada istilah kalau yang Bapak Ibu baru-baru gimana kita membuat usaha yang ada impact sosialnya juga gitu. Kenapa? Karena orang-orang juga zaman sekarang, apalagi generasi milenial atau generasi Z itu sangat aware gitu ya. Mereka sangat mengapresiasi kalau kita sebagai perusahaan itu care gitu, nggak hanya melulu memperhatikan profit, tapi juga mempedulikan atau memberikan impact sosial terhadap masyarakat di sekitar kita gitu. Kalau istilah zaman dulu ya kayak CSR ya, CSR gitu dari perusahaan untuk
diberikan dalam bentuk dana pendidikan, dana kesehatan, atau program-program lain seperti baksos dan sebagainya gitu. Nah ini kita karena masih UMKM juga ya, kita salah satunya kita kreativitaskan seperti ini gitu Bapak Ibu. Kemudian promo gratis ongkir mungkin sudah banyak juga ya di e-commerce. Ya ini kita hanya salah satunya aja. Nah, kemudian ini kita juga main TikTok karena mungkin sebagai gambaran aja Bapak Ibu, memang TikTok ini bagi mungkin yang sudah usianya lumayan senior gitu ya, 40 tahun ke atas, ini apa sih aplikasi ini gitu ya, orang-orang joget-joget, kemudian nyanyi-nyanyi gak jelas dan sebagainya gitu. Tapi kenyataannya kalau kita marketnya itu adalah anak-anak muda gitu ya, apalagi misal katakan ini snack gitu ya, kami pasti sasaran kami bukan orang-orang yang senior gitu 40-50 tahun, tapi orang-orang yang umur 18 sampai 35 tahun. Nah, makanya kami juga harus masuk ke TikTok karena memang anak-anak zaman sekarang milenial dan generasi Z ini mereka justru lebih banyak bukanya itu adalah di TikTok gitu Bapak Ibu. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman di mana yang lagi populer gitu. Dan di sini ya kita harus sekreatif mungkin gitu ya. Misal di TikTok yang saya tahu kita harus pakai lagu yang lagi hit seperti itu. Kemudian ada meme yang memang lagi populer seperti itu. Jadi kita ikut nebeng gitu seperti itu contohnya. Nah, kemudian kait brand aktivasi gitu ya. Brand aktivasi di sini gimana brand kita agar dikenal lebih banyak orang. Ya, salah satunya memang liputan televisi. Memang liputan televisi ini bisa dua cara. Yang pertama itu kalau kita ada koneksi dengan dengan teman yang kerja di stasiun televisi ya bisa aja gitu ya. Kita ini. Bentar ya, agak gelap kayaknya. Saya hidupin lampu bentar. Oke, ya jadi lanjut lagi. Itu yang pertama kalau kita ada koneksi dengan teman yang kerja di stasiun televisi atau di koran gitu, itu bisa kita minta tolong dipublikasi. Tapi kalau nggak ada ya memang produk kita harus cukup unik sehingga kadang mereka yang hubungi kita gitu Bapak Ibu. Dan kadang kita nggak pernah tahu mereka dari mana ininya ya. Dapat informasi kita. Kadang kayak misal kalau kita ini di laptop si Unyil memang kemarin itu reporternya cerita bahwa dia tahu produk kami dari salah satu healthy store di Bandung seperti itu. Jadi karena dia lihat cukup unik, kemudian mereka datang ke fasilitas produksi kami untuk diliput. Nah, kemudian yang kedua ya Live juga salah satu yang sangat membantu juga ya kalau kita bisa kolaborasi dengan yang lain gitu. Misal Belibu ini juga healthy store di Bandung. Kita bahas misal pada saat Ramadan mengenai menu sehat untuk Ramadan atau makanan sehat gitu ya. Kemudian satu sama lain live sehingga member atau follower kita di IG kita, kemudian follower di IG toko tersebut saling tahu satu sama lain jadinya Bapak Ibu. Jadi sistemnya itu adalah saling menguntungkan gitu. Dan zaman sekarang itu adalah zamannya kolaborasi Bapak Ibu. Jadi inilah beberapa contoh yang bisa kita lakukan juga gitu ya. Kemudian kita pernah kolaborasi dengan brand lain. Jadi ini idenya kita buat burger pakai katsu burger, jamur gitu, mushroom katsu. Kemudian saya kolaborasinya karena ada teman yang membuat wrap ini Bapak Ibu, tapi dari seaweed gitu, dari rumput laut sehingga wrapnya aja bisa dimakan gitu Bapak Ibu. Jadi memang kita harus coba terus ya kreatif gitu untuk mencari-cari ide baru yang bisa memberikan warna atau menjadi viral juga gitu ya dalam artian positif. Kemudian
kita juga ada di YouTube gitu Bapak Ibu. Zaman sekarang kalau yang muda-muda gitu suka, tapi pada umumnya ya kita sebenarnya suka storytelling gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu ya, kalau saya juga suka dengar ceramah Bante Utamo gitu. Beliau kan kenapa sering diundang ke berbagai event gitu ya, ceramah dan sebagainya, karena beliau storytelling gitu. Kalau menurut saya ya, jadi beliau menceritakan pengalamannya, menceritakan pengamatannya gitu. Itu yang orang pada umumnya ini suka seperti itu. Jadi nggak peduli orang tua muda gitu, itu suka dengar cerita pada prinsipnya gitu. Nah, jadi balik lagi kita ada channel YouTube. Di channel YouTube ini kita jelasin, misal kayak kebiasaan makan sosis berpotensi kanker usus besar. Nah, itu kan buat orang penasaran juga. Oh iya, kemudian ganti merek sosis Anda. Nah, di situ kita cerita memang, misal ada beberapa sosis yang memang pakai pengawet, kemudian pakai zat-zat lain gitu yang memang kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah banyak, ya itu pasti akan berdampak negatif bagi kesehatan kita, seperti itu. Jadi kemudian dari penjelasan seperti itu, kemudian kita hadirkan produk kita, seperti itu. Kenapa harus beli produk Meatless Kingdom? Nah, kemudian ini ada campaign collaboration juga. Jadi berita baik ini salah satu Instagram yang memang memposting, membagikan berita-berita baik di Indonesia gitu. Kemudian kita ajak kolaborasi di 2020 itu program 1 bulan makan nabati gitu. Nanti kita kasih sponsor produk atau kasih giveaway dan sebagainya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu cara. Kemudian kita ada podcast, bukan kita pribadi ya, cuma kita diundang di podcastnya Institut Pertanian Bogor. Ini HIMITEPA ini adalah himpunan mahasiswa teknologi pangan Institut Pertanian Bogor. Nah, sekitar 1-2 tahun lalu mereka undang kita di podcast membahas tentang Meatless Kingdom gitu ya, kenapa pola hidup plant-based. Kemudian kita juga sempat ada sponsorship acara, misal kayak webinar dan cooking class gitu ya. Kita kasih misal beberapa produk untuk sebagai hadiah gitu pada saat acara tersebut, seperti itu. Dengan kita jadi sponsorship kan juga brand kita juga jadinya mulai dikenal, seperti itu. Ya. Dan ini udah mendekati akhir sebenarnya. Jadi kita juga di sini sangat open ya kepada Bapak Ibu yang mungkin dari seluruh Indonesia hari ini atau mayoritas di Jawa Barat. Kita juga open reseller dan distributor seperti kata Pak Samsul di sini. Kita saling bantu ya. Jadi memang kita juga pengen siapa tahu produk kami ini menjadi ladang rezeki bagi Bapak Ibu juga di kota tertentu gitu. Karena kita melihat ya produk-produk kami ini juga cukup unik dan mungkin bisa jadi cocok dengan market Bapak Ibu juga gitu. Dan apa yang kami tawarkan, yang pertama yang pastinya potongan harga, kemudian gratis ongkir khusus untuk daerah Jabodetabek dan Jawa Barat, dan pastinya kita juga support desain-desain produk untuk medsos. Jadi Bapak Ibu sebenarnya zaman sekarang ya kalau saya lihat modal kita, yang penting kita niat dulu gitu ya. Niat, kemudian kita modal kuota, itu ya kita sebenarnya bisa aja posting produk yang nggak mesti produk kami ya, tapi dalam artian produk yang Bapak Ibu lihat menarik, kemudian posting di grup gitu ya, open PO dan sebagainya, itu juga bisa. Jadi bagi yang memang agak kesulitan modal ya, sistem sekarang kan dropshipper gitu Bapak Ibu, kita juga sangat welcome untuk itu gitu ya. Jadi kayak misal dropshipper itu kan kami yang kirim, kemudian langsung ke customer Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah stok, tapi Bapak Ibu juga dapat keuntungan tertentu atau potongan harga tertentu. Kalau reseller atau distributor memang pastinya potongannya lebih besar, tapi juga Bapak Ibu harus nyetok gitu ya. Karena sebagai reseller ya kalau nggak nyetok jadi agak aneh juga gitu. Karena orang nanti mau beli, kita harus
ready juga. Seperti itu. Nah, terakhir juga kalau Bapak Ibu yang pengen mencoba produk kami, tes dulu gitu, kita kasih voucher khusus untuk peserta webinar hari ini. Di screenshot aja atau di foto pakai kamera handphone gitu. Nanti bisa hubungi kami di Instagram gitu, Mas Home atau Meatless Kingdom. Nanti kita akan kasih diskon 10%. Mungkin itu aja sharing dari saya sebelum saya lanjutkan ke workshop ya, Anumodana sebelumnya. Berarti saya langsung aja, Bu Sona, untuk putar video ya. Aja. Oh, putar video dulu ya, silakan. Iya. Oke. Oke, ini sesi kedua adalah yang seperti disampaikan. Oh ya, bentar. Kayaknya saya harus share ini dulu ya. Ya, ini tim saya yang di bagian R&D kami, Research and Development, membuat satu video memang khusus untuk event hari ini, sharing mengenai bakpao chashu vegetarian. Silakan disimak ya. Jadi di akhir juga ada foto resepnya. Bapak Ibu juga bisa fotoin, screenshot dan sebagainya for free. Silakan. Sama belajar membuat bakpao chashu vegetarian by Meatless Kingdom. Oke, sebelum kita mulai, kenalin nama saya Luis. Jadi hari ini kita bakalan sama-sama belajar untuk membuat bakpao chashu vegetarian. So, jangan lupa siapin buku catatan kalian. Kalian bisa catat setiap step-step yang saya berikan. Tapi jangan khawatir, nanti di akhir video akan saya cantumkan untuk resep lengkapnya. Jadi jangan berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke step yang pertama. Oke, untuk yang pertama kita siapkan chicken vegetarian by Meatless Kingdom. Di sini saya pakai kurang lebih 8 buah. Lalu kita panaskan minyak di dalam wajan secukupnya aja. Pastikan minyaknya panas untuk menggoreng chicken vegetarian yang tadi sudah kita siapkan. Kita goreng hingga kuning kemasan. Lalu kita angkat dan sisihkan. Oke, lalu kita siapkan angka kurang lebih setengah sendok teh. Kita blender halus dengan air secukupnya. Chicken vegetarian yang udah kita sisihkan tadi kita potong-potong sesuai selera. Lalu di sini saya punya setengah buah bawang bombay, cincang halus saja. Lalu kita siapkan jahe kurang lebih 1 cm, kita haluskan. Setelah halus kita masukkan ke dalam bawang bombay yang sedang kita tumis tadi. Lalu kita tumis hingga harum. Lalu kita masukkan angkat yang tadi sudah kita blender halus. Di sini saya masukkan 3 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh kecap asin, setengah sendok teh bumbu barbeque vegetarian, 1 sendok makan saus tomat, sepertiga sendok teh bubuk ngoyong, 1 sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 3 sendok makan gula pasir. Kita aduk rata. Setelah itu kita masukkan chicken vegetarian yang sudah kita potong-potong sebelumnya, lalu kita aduk. Lalu di sini saya tambahkan sekitar 1 sendok makan tepung tapioka yang sudah dilarutkan dengan air. Kita aduk hingga rata sampai mengental. Lalu kita masukkan 1 sendok teh wijen yang sudah saya sangrai sebelumnya. Lalu kita tuang ke dalam mangkuk dan kita sisihkan. Oke, di sini saya pakai kurang lebih 400 gram tepung pau atau tepung cakra kembar emas Bogasari. Atau mau diganti dengan tepung terigu yang protein rendah bisa juga, yaitu tepung kunci biru Bogasari. Lalu saya tambahkan gula pasir kurang lebih 80 gram, baking powder 4 gram,
Lalu ragi instan kurang lebih 8 gram. Di sini saya pakai merek Fermipan. Lalu saya di sini tambahkan bubuk creamer non dairy kurang lebih 10 gram. Lalu semua bahan kering kita satukan ke dalam wadah. Lalu kita timbang mentega putih kurang lebih 50 gram dan garam 3 gram. Nah, untuk bahan kering kita aduk hingga rata. Lalu kita tambahkan di sini saya pakai air es yang sudah saya siapkan sebelumnya sekitar 175 ml. Kita aduk rata. Setelah itu kita masukkan mentega putih dan garam. Kita uleni hingga karis kurang lebih 15 menit. Lalu kita diamkan dan ditutup dengan kain atau plastik wrap kurang lebih 20 menit. Setelah mengembang, kita pipihkan. Lalu kita timbang sesuai keinginan. Di sini saya menimbang kurang lebih 40 gram. Jadi ukurannya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Setelah itu kita bulatkan. Setelah semuanya selesai kita bulatkan, lalu kita proses pengisian. Untuk proses pengisian ini saya bentuk bulat aja. Dan yang harus diperhatikan adalah bagian tengahnya harus lebih tebal. Dan kita isi kurang lebih 1/3 dari adonan. Pastikan ditutup dengan rapat. Bisa dicubit-cubit seperti ini ya. Setelah itu kita taruh di kertas baking paper. Lalu kita sisihkan dan dapat diberi tanda. Di sini saya memakai warna merah sebagai tanda. Kita diamkan kurang lebih 40 menit hingga dia mengembang. Sembari itu bisa kita siapkan kukusan, lalu kita susun di dalam kukusan yang sudah mendidih. Lalu kita masukkan dan jangan lupa diberi kain pada penutupnya. Lalu kita kukus kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit siap diangkat. Oke, jadi Bapak Ucasyu vegetarian kita sudah jadi. Gampang bukan? Nah, resep ini bisa kalian ikuti di rumah kalian masing-masing. Kalau seandainya kalian pengen disimpan dalam keadaan beku, bisa banget. Nanti kalian tinggal kukus aja sekitar 5-10 menit sebelum dihidangkan. Oke, jadi gitu aja video yang bisa saya berikan. Untuk resep lengkapnya nanti akan saya cantumkan di akhir video. Terima kasih. Oke, ya, jadi itu ya video singkat tadi dari kami mengenai Bapak Ucasyu vegetarian. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu yang mau coba jualan bakpao gitu. Dan tadi poinnya adalah memang zaman sekarang kan apalagi pandemi kayak gini, orang Indonesia itu semakin terbiasa juga ya dengan produk frozen food gitu ya, karena yang pertama convenient atau nyaman gitu ya, kita stok di freezer aja, kalau mau makan ya tinggal dikukus, tinggal di heat gitu ya, pakai microwave dan sebagainya gitu. Dan poin saya mungkin di sini di peserta webinar hari ini mungkin ada juga yang sudah usaha makanan gitu ya, vegetarian atau non vegetarian. Pada prinsipnya adalah kita harus mikir gimana nih produk kita bisa dikonsumsi atau menjangkau lebih banyak orang gitu Bapak Ibu. Sehingga kita harus
memikirkan ya kemasannya jadi satu kunci juga gitu. Kemasan kalau frozen food berarti pakai plastik vakum misal, atau kalau yang kering tadi contoh produk kami bisa pakai kemasan aluminium foil gitu ya. Sehingga produk Bapak Ibu nggak hanya dipasarkan di kota tempat Bapak Ibu tinggal, tapi juga bisa dinikmati oleh lebih banyak orang gitu di seluruh Indonesia bahkan gitu. Mungkin gitu aja Bu Sona, silakan saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Widya. Luar biasa sekali penyampaian materinya, sangat detail dan jelas. Lalu ditambah juga resep untuk memulai usaha ya Pak ya. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada 10 pertanyaan. Saya akan bacakan satu-satu, lalu mungkin langsung dijawab sama Pak Widya ya. Boleh, Bu. Yang pertama dari Ibu Teresiatan dari Semarang. Pertanyaannya adalah, apakah gluten makanan pengganti daging tidak berbahaya karena terbuat dari bahan dasar gluten yang tergolong karbo juga? Benarkah demikian? Iya, oke. Terima kasih Bu Teresia dari Semarang atas pertanyaannya. Jadi yang pengetahuan kami juga benar bahwa gluten itu dia sebenarnya proteinnya tinggi, tapi juga bagi sebagian orang itu dan kalau dikonsumsi dalam jangka panjang gitu itu nggak bagus ya, bisa menyebabkan diabetes gitu ya. Kemudian kalau orang-orang yang berkebutuhan khusus, mereka anak-anak kebutuhan khusus, misal mereka nggak bisa makan gluten gitu karena ususnya nggak bisa akan mencerna gluten tersebut gitu. Makanya poin kami di sini adalah seminimal mungkin produk kami juga bukan gluten full ya, dalam artian sebagian bahkan kami nggak pakai gluten, sebagian lagi kita low gluten gitu karena kita tahu bahwa efek negatif dari gluten tersebut. Poinnya seperti itu Bu Teresia. Dan sepemahaman saya gitu, sebagus-bagusnya makanan apapun gitu ya, kalau kita konsumsinya kebanyakan pasti ada efek sampingnya gitu ya. Jadi ya kita harus lebih aware ya, mindfulness eating gitu dengan apa yang kita makan. Makanya kadang kalau yang vegetarian itu juga nggak disarankan makanan hijau semua ya, sayur hijau semua. Mungkin Bu Sona juga pengalaman pernah dengar seperti itu ya. Jadi justru sayurnya harus divariasiin warnanya. Misal ada yang bayam merah, kemudian ada warna kuning dan sebagainya gitu. Jadi nggak hanya satu jenis varian warna makanan aja. Karena yang alami itu misal kayak bayam merah atau sayur-sayur lain yang warnanya wortel dan sebagainya, mereka kan ada pewarna alami memang yang sudah terbentuk dari sayuran tersebut gitu. Gitu Bu Sona. Terima kasih Pak Widya. Ibu Teresia, apakah ada pertanyaan lanjutan? Boleh open mic. Sudah, terima kasih. Sudah cukup jelas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Wimala dari Mojokerto. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya bisa menjual produk? Produk apa nih? Boleh dilanjutkan mungkin Ibu Wimala? Mic-nya belum kedengeran. Sorry. Ya. Sebenarnya saya ingin jadi distributor. Oke. Sekali. Karena saya senang masak dan nanti mungkin saya sekalian mau jadi restoran gitu ya, Chinese food. Oke. Nanti mohon ada penjelasannya gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Wimala dari Mojokerto. Ya, prinsipnya kita sangat terbuka ya, Bu Wimala. Nanti di akhir mungkin saya bisa share kontak saya juga sekali lagi untuk memberikan informasi lebih. Nanti bisa kontak saya aja. Nanti kita japri, kita akan kasih tahu detail benefit yang kita bisa tawarkan kepada
Bu Wimala kalau memang berminat sebagai reseller ataupun distributor gitu. Gitu mungkin Bu Wimala. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Yang ketiga dari Bapak Henry, Jakarta. Pertanyaannya adalah belakangan muncul daging sintetis atau daging kultur yang menghasilkan daging dari DNA yang diambil dari hewan dan dikembangbiakan. Langsung jadi daging, tidak menjadi hewan. Sudah ada udang ayam sapi sintetis. Apakah ini termasuk kategori vegetarian food dan apakah akan berpengaruh ke produk plant-based food? Oke. Ya ini cukup ranahnya juga ke agama ya. Saya coba menjawab berdasarkan yang pemahaman saya. Jadi memang benar kata Pak Henry gitu ya, bahwasanya tren sekarang ini, saya ingat ketika saya pas kuliah di Belanda waktu itu gitu, sudah mulai ada yang buat patty dari lab gitu ya. Patty itu kayak daging burger gitu, Bapak Ibu. Nah itu dia jual kalau nggak salah 1,5 juta sampai 5 juta gitu, Bapak Ibu, untuk satu daging seperti itu gitu. Dan itu sekitar 2013 atau 2014. Kemudian perkembangan sekarang biayanya pasti lebih murah, tapi juga masih cukup mahal gitu ya. Dan uniknya adalah kenapa tren ini ada gitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu karena faktor lingkungan tadi. Itu yang terbesar yang setahu saya gitu. Karena tadi saya bilang kotoran hewan, kemudian konsumsi untuk mendapatkan 1 kilo daging itu sangat nggak efisien gitu. Tadi 15.400 liter air dibutuhkan untuk mendapatkan 1 kilo daging. Jadi kita manusia sendiri makin banyak orang, kemudian juga kita juga compete gitu ya dengan hewan untuk masalah misal pakannya gitu ya, karena hewan itu kan makan biji-bijian juga gitu ya, soy, makan gandum dan sebagainya. Kemudian konsumsi airnya juga tinggi gitu. Apalagi kotoran hewan yang menyebabkan gas rumah kaca. Makanya ilmuwan-ilmuwan itu merasa bahwa berarti kita harus buat daging dari lab. Jadi nggak perlu ada hewannya yang terlibat, dalam artian ya efek-efek negatif terhadap lingkungan itu bisa dikurangi gitu. Di satu sisi memang kalau faktor kesehatannya menurut saya juga masih challenge ya, harus ada penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah kalau kita konsumsi ini baik untuk kesehatan atau enggak gitu. Dalam artian vegetarian, setahu saya karena itu dari daging ya berarti nggak vegetarian gitu. Tapi kalau ada unsur tidak membunuh hewan, ya di awal banget pasti dia kan harus ambil bagian tertentu dari hewannya ya. Berarti ada keterlibatan pembunuhan di awal. Tapi begitu dikembangkan memang ya kalau kita lihat lagi dari sainsnya berarti nggak ada lagi hewan yang terbunuh berikutnya gitu. Jadi ya saya kayaknya nggak di kapasitas untuk menjawab ini apakah vegetarian atau enggak, tapi saya mencoba menjawab dari yang sepengetahuan saya sih, Pak Henry. Gitu Bu Sona. Apakah Pak Henry ada mau ditambahkan atau tidak Pak pertanyaannya? Atau kalau Bapak Ibu ada di sini yang mau kasih pandangan juga boleh ya Bapak Ibu untuk melengkapi gitu. Kayaknya cukup deh dari Pak Widya tadi ya, sudah lengkap. Oke, boleh kita lanjut. Lanjut aja. Yang keempat dari Ibu Pipit Mariana, Purwakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi rasa takut saat menjual produk? Takut tidak laku, takut tidak ada yang beli, dan seterusnya. Oke. Boleh tahu Bu Pipit kalau berkenan untuk dengar suaranya juga. Maksudnya
kalau Bu Pipit sendiri ada produk yang sudah dijual nggak? Jadi saya bisa kebayang juga gitu. Naudaya semuanya, Pak Suherman, Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Saya Mariana dari Purwakarta. Saya sih cuma kecil-kecilan aja Pak Widya. Cuman jual kek bolu aja gitu, lagi masih belajar gitu. Nah itu kadang kalau jualan tuh rasanya takut nggak laku, takut nggak ada yang beli gitu Pak. Maksudnya pikiran itu pasti ada gitu. Cuman kan kadang mendorong lagi gitu. Kalau nggak gitu kapan mulainya, takut mulu gitu Pak. Pikir seperti itu. Terus boleh pertanyaan kedua Pak? Bu Sona boleh nggak? Silakan melanjutkan saja Pak. Pas kebetulan di Purwakarta itu ada apa ya semacam petani jamur gitu ya Pak ya, kayak Bapak itu gitu ya. Nah kebetulan umat Buddha itu yang nanam jamurnya itu gitu. Saya sih kayak pas lihat tadi Bapak lihat keripik jamur pengen belajar gitu. Tapi rahasia kali ya resepnya. Soalnya di sini pas kebetulan teman kenal gitu yang petani jamur itu gitu. Di sini dia suka jual ke pasar-pasar, masukin gitu. Pengen banget sih jual kayak Bapak tadi tuh jamur crispy-nya kayaknya menarik banget gitu. Itu aja Pak Widya ya. Terus sama satu lagi Pak, tanggungnya Pak. Iya boleh. Itu mengenai bakpao yang tadi, apakah nggak perlu pakai tangmien lagi ya Pak ya, tepung tangmien ya? Tangmien. Tangmien. Ya, terima kasih Pak Widya ya atas jawabannya. Saya tutup dulu. Baik Bu. Yang pertama sebenarnya prinsipnya adalah kalau kita tahu kualitas produk kita bagus ya Bu, sebenarnya kita nggak usah ada keraguan gitu. Kecuali produk kita itu misal mengandung bahan beracun atau ya kita kualitasnya nggak bagus. Jadi ya wajar. Itu kan istilahnya kalau di agama Buddha kan ada hiri dan otapa gitu ya, malu akan berbuat jahat atau takut akan akibatnya gitu kan. Jadi kalau Bu Pipit misal produksi kue gitu ya dan Bu Pipit menggunakan produk-produk yang kualitas bagus, kemudian bahan-bahan yang layak, sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin sih gitu Bu. Itu yang pertama. Kedua juga awal-awal saya ketika mulai usaha juga memang benar ada satu takut juga ya, maksudnya kayak wah tawarin ke teman gitu ya, kayak prospek gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita pikir lagi, kadang nggak ada salahnya kan. Maksudnya kita bukan mau maksa orang atau ketika dia tolak kita jadi benci ya. Kan nggak seperti itu. Tapi ketika kita tawarin, kalau memang dia oke dan bisa jadi ladang rezeki dia kan, itu jadi satu kepuasan tersendiri juga gitu. Jadi berkah juga bagi kita gitu ya. Jadi itu sih yang buat saya buat saya nggak ragu gitu. Jadinya maksudnya ketakutan atau rasa malu itu semakin lama juga semakin pudar gitu. Dan yang terpenting sih kalau Bu Pipit buat produk bagus yang tadi saya bilang ya itu nggak ada alasan sih. Kita kan umat Buddha ya takutnya yang tadi akibat perbuatan jahat dan malunya melakukan perbuatan jahat kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau untuk keripik jamur iya benar Bu bahwa memang kalau cara buat dan sebagainya itu script dari perusahaan, tapi poin saya adalah sebenarnya di zaman sekarang di Google itu begitu banyak Bu resep-resep, apalagi keripik jamur tiram gitu ya, itu sangat banyak sebenarnya menurut saya. Tinggal memang kita harus trial dan error gitu Bu. Dan bisa jadi apa yang Ibu coba kan bahkan mungkin lebih enak dari yang kami punya gitu. Jadi menurut saya sih tinggal gimana kita keuletannya aja untuk mencoba resep-resep yang ada di Google gitu. Dan ini sebenarnya bukan barang yang wah kayak harus belajar food technology dulu atau harus belajar ilmu pangan dulu baru bisa gitu. Tapi ya dengan kita ulet, dengan kita baca, kita trial, kita kalau nggak cocok kita coba lagi dan coba lagi hingga akhirnya kita ketemu resep kita sendiri gitu Bu Pipit. Dan kuncinya adalah kalau di gorengan mungkin kalau kadang kan Bapak Ibu bisa buatnya gitu ya untuk disajikan hanya di rumahan gitu untuk makan keluarga. Tapi kalau kita berbicara untuk cukup tahan lama berarti itu kalau di gorengan kan jangan sampai dia bau tengik cepat gitu kan.
Nah, makanya kita perlu di spinner gitu, Bu, istilahnya. Nah, gorengan setelah digoreng, ditiriskan, kemudian di spinner. Spinner itu apa prinsipnya? Jadi minyaknya itu akan turun gitu ya, tersaring, kemudian yang tersisa ya harapannya sedikit lah minyak yang tersisa dari gorengan kita gitu. Dan ketika kita spinnernya bagus, produk kita nggak berminyak, maka itu akan lebih tahan lama gitu. Dan masalah kemasan ya pastinya kalau kemasannya transparan itu akan nggak gitu tahan lama, karena kenapa? Itu nanti kena sinar matahari, itu juga akan mempercepat istilah kalau di kita oksidasi gitu ya, mempercepat proses yang tadi bau tengik itu. Makanya kita kalau bisa full print gitu, Bu, full print sehingga produk kita lebih awet juga. Kalau mau lebih awet lagi, kita pakai nitrogen, Bu Pipit. Kita pakai nitrogen, dihembuskan nitrogen di kemasan sehingga produk kita gembung. Makanya kalau Bu Pipit perhatikan snack-snack itu kan kalau yang perusahaan besar gembung ya ininya kemasannya itu apa? Karena dia isi nitrogen gitu, Bu. Kalau dia nggak isi nitrogen itu akan lebih cepat gitu proses tadi bau tengik tersebut gitu. Jadi itu ada beberapa tips yang bisa diterapkan juga gitu, Bu. Yang terakhir, yang ketiga tadi apa ya, Bu Sona ya? Tahu? Ingat ya? Atau Bu Pipit? Bapau yang tadi, Pak, mengenai bapau resepnya oh, apa iya. Tangmian. Nah, jujur ini yang buat tim R&D saya. Jadi ini nanti mungkin saya akan balik ke Bu Pipit. Saya akan tanyakan dulu apakah perlu tangmian atau enggak, karena beliau yang lebih ini ya untuk di pengembangan produk gitu. Nanti izin di-share aja, Bu, nomornya ke panitia atau nanti bisa di-info ke saya gitu. Nanti saya bantu tanyakan dulu, nanti saya info ke Bu Pipit. Ya, makasih Pak Widya. Terus bahkan kan kadang maksudnya kita kalau jualan cake atau kue gitu kan perasaan kita tuh enak gitu. Nah, di lidah orang lain kan kita nggak tahu gitu. Mungkin nggak enak atau kurang ini kurang itu. Nah, karena saya suka mikirin, aduh nggak enaknya di mana ya, ini nggak enaknya gitu. Saya pengen koreksi gitu. Karena suka ke temen gimana enak nggak kuenya gitu. Enak. Nah, enak beneran apa? Kadang nggak enak perasaannya sama saya gitu kan. Saya juga nggak kadang suka begitu, temen kan bilang enak tapi padahal hatinya mungkin kurang ini, kurang empuk, mungkin seret atau namanya kue ya Pak ya. Itu aja Pak Widya, terima kasih ya Naudaya. Iya, benar sih Bu. Jadi kita memang UMKM ini kadang kalau bisa memang kita ujinya itu jangan ke teman, karena kita tipe orang Asia itu kan nggak enak ngomong langsung gitu ya Bu ya. Maksudnya yang tadi Ibu bilang, jadi ngomongnya enak-enak aja, apalagi gratis Bu. Semua makanan yang nggak enak kadang kalau gratis jadi ada unsur enaknya gitu, Bu. Nah, jadi memang kalau bisa ya kasih sampelnya itu ke orang yang nggak gitu kita kenal gitu, agar mereka bisa kasih review yang lebih jujur, atau dari awal ya sampaikan ke teman kita bahwasanya ini sampaikan aja sejujur-jujurnya untuk perkembangan produk kami juga gitu. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi gitu. Oke, silakan Bu Sona. Oke, lanjut ya. Karena waktunya mungkin terbatas, masih banyak pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan kelima dari Ibu Padma Devi Serpong. Pertanyaannya adalah, apakah produk Meatless Kingdom alum free? Apa free? Aluminium kali ya, alum free. Alum free. Iya. Boleh beliau yang nanya langsung. Ibu Padma Devi. Oh, tanpa bawang. Iya. Oh, sorry. Tanpa bawang. Ya, jadi ya terima kasih pertanyaannya Bu Padma Devi. Untuk produk kami kita masih ada yang versi non bawang, ada juga yang versi pakai bawang. Karena kenapa? Karena memang kan yang tanpa bawang biasanya karena faktor kepercayaan tertentu gitu ya, atau keyakinan tertentu nggak boleh makan bawang. Cuma memang kita tujuan kami di sini adalah kita cari target market yang
yang lebih luas. Jadi yang tadi saya bilang justru yang bukan agama Buddha, bukan agama Hindu atau Maitreya yang banyakkan klien kami sekarang. Nah, kalau mereka kan concernnya yang penting non daging gitu, Bu Padma Dewi. Jadi kita ada beberapa produk yang memang non bawang, tapi ada juga yang memang udah pakai bawang gitu. Ya. Boleh tanya sedikit, Pak? Silakan, Bu. Iya, silakan, Bu. Oke. Ya itu juga yang membuat saya juga agak galau ya, karena saya masih home cooking dan sebagian produk saya juga pakai bawang-bawangan. Cuma saya sering ikut di beberapa grup vegetarian dan mereka itu kan sangat fanatik dan kita tahu memang itu mereka berlatar belakang lebih ke spiritual tertentu. Iya. Nah, terkadang saya melihat tren memang tren secara umum justru semakin banyak ya. Lihat resep-resep, apalagi kalau kita lihat resep-resep dari luar ya, rata-rata pakai bawang. Kita sendiri di komunitas Budayana sendiri kan tidak terlalu alergi dengan bawang ya. Nah, saya sendiri pakai, tapi kadang-kadang ada keraguan ketika saya mau share istilahnya mau marketing lebih jauh lagi produk saya, kadang-kadang itu ragu gitu. Nah, dari pengalaman Pak Widya ini mungkin jadi sebuah masukan juga. Terima kasih. Oke, ya saya boleh sharing juga, Bu. Jadi kayak misal kami ada produk nugget gitu ya, nugget, siomay, itu kita ada versi bawang non bawang. Kenyataannya yang laku kami ini adalah produk bawang gitu. Awalnya kita coba fasilitasi gitu ya, Bu. Ada 2 versi, tapi yang non bawang ini ya segelintir orang gitu, dan mereka kan mungkin karena di komunitas tertentu ya, Bu, dan mereka sudah ada langganan mereka juga gitu. Jadi adian sih kita melihat ya udahlah yang memang kalau kita ada versi misal kayak sosis atau mushroom katsu, kita dari awal memang nggak ada bawang, Bu. Jadi ya itu ya udah kita jual kayak gitu. Tapi yang ada bawang kenyataannya lebih laku, ya udah kita nggak ada lagi misal nugget non bawang gitu atau siomay non bawang gitu sih, Bu. Dan ya tergantung market Ibu lagi ya, maksudnya kalau memang Ibu sangat maksudnya ada di komunitas yang non bawang, ya pastinya ya Ibu sesuaikan di sana gitu. Dan bahkan kadang mereka ya beberapa bahkan alat masaknya nggak boleh campur gitu ya, Bu. Ya, betul. Nah itu yang memang kita Edian ya udahlah, kita memang nggak menargetkan mereka sebagai customer kita gitu ya. Pada prinsipnya kan kadang bisnis kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu, Bu ya. Yang bisa kita lihat sebagai target market kita ya itu yang kita coba serve, kita coba berikan yang terbaik gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Widya. Ya, sama-sama Bu Padma. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6 dari Ibu Padumawati. Selamat sore, terima kasih ada Zoom seperti ini menambah wawasan makanan VG. Rupanya saya pernah juga bantu jual sedikit. Apakah sekarang harga masih sama dengan daftar harga yang lalu pernah saya dapat? Wah, ini kemungkinan salah satu resellernya Pak Widya. Iya, saya masih ingat. Halo Bu Padumawati, di Tangerang kalau nggak salah ya, Bu. Ya, terima kasih. Iya, salam kenal kembali, Bu. Masih sama harganya, Pak? Masih, Bu. Kita sekalipun minyak goreng naik, kita coba stabilkan harga gitu. Ya, nanti ya bisa kita share lagi, Bu, untuk price list-nya, karena ada beberapa mungkin item yang pada saat Bu Padumawati sempat bantu jualin, ada beberapa yang memang kita belum ada, dan ini ada beberapa update gitu, Bu. Nanti saya akan share lagi ya ke Bu Padumawati. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Banyak produk barunya, Bu. Oke, lanjut ya.
Pertanyaan ketujuh dari Bapak Pauley, Bandung. Setiap bisnis usaha tidak lepas dari namanya kompetitor. Promosi seperti apa yang paling powerful untuk zaman atau era COVID seperti sekarang dalam menghadapi kompetitor? Oke, ya menurut saya memang zaman sekarang ya seperti kata Pak Pauley ya, bahwasanya buat bisnis sebenarnya relatif mudah ya dibanding zaman dulu gitu. Dengan adanya e-commerce, saya lihat teman-teman saya nggak perlu punya ruko, Bu Sona gitu ya. Mereka di rumah aja mereka bisa jualan gitu ya, jualan langsung. Baik itu dropshipper yang tadi saya sampaikan, nggak perlu ada modal tertentu yang jumlah besar, tapi tinggal di-share ke linknya atau komunitasnya. Kalau ada yang tertarik, ya berarti ada penjualan dari sana gitu ya. Nah, gimana sih cara kita untuk bersaing? Yang pertama memang kita harus kreatif gitu ya, bahwa kita harus mengikuti zaman juga yang saya tadi bilang. Kreatif dalam artian promosi-promosi kita juga terus kita harus ulik gitu ya, Bapak Ibu. Dan apa yang kami lakukan di sini bukan kami yang benar-benar kayak pionir gitu, tapi kami belajar gitu, belajar dari brand yang lain, belajar dari usaha yang lain gitu, Bapak Ibu. Jadi prinsipnya sih kita harus terus terbuka dengan ide-ide baru, terus terbuka dengan kenapa sih ini usaha ini laris gitu ya. Kita harus ulik, kita harus melakukan pengamatan gitu, apa yang membuat dia unik gitu. Katakan misal salah satu contoh gitu ya, Bapak Ibu, di Bandung itu ada bubur Kibas kalau nggak salah namanya, Kibas. Nah itu rame gitu Bapak Ibu. Ternyata dia bubur ayam. Ini contoh yang non vegetarian ya. Tapi ayamnya lebih banyak daripada buburnya gitu, Bu, Bapak Ibu. Jadi kadang kita memang harus ulik di usaha kita ini apa sih yang membedakan gitu, yang bisa orang ingat kita jadinya gitu. Tadi yang bubur itu karena kalau selama ini tukang bubur lebih banyak buburnya, kemudian topping ayamnya itu soprit gitu ya, kalau kita bilang di atas gitu, ya udah dijual dengan harga berapa, misal 10.000 atau 12.000. Tapi kalau ini karena banyak ayamnya daripada buburnya, itu jadi satu pembeda, kemudian harganya dia juga bisa lebih mahal gitu, Bapak Ibu. Itu salah satu contoh aja. Tadi kalau kita mencoba kreatif. Yang kemudian yang kedua memang zaman sekarang ya tadi medsos itu kita nggak bisa abaikan lagi gitu Bapak Ibu. Yang mungkin Bapak Ibu yang generasi X atau generasi baby boomer gitu ya, mau nggak mau kalau memang mau ikuti tren sekarang ya harus eksis minimal di Instagram gitu ya. Instagram, di Facebook juga ya harus ini juga gitu ya, di WhatsApp dan sebagainya. Jadi dari situ kita baru bisa dikenal oleh orang lain gitu. Dan yang ketiga ya kalau kita ada budget, kita bisa iklankan di medsos, iklankan di e-commerce gitu, atau kolaborasi juga itu sangat ini ya, sangat powerful juga gitu Bapak Ibu. Mungkin gitu jawabannya. Pauley, apakah ada tambahan pertanyaan? Nggak ada, cuman mungkin semoga kita bisa kolaborasi ya. Iya, siap. Thank you. Oke, siap. Ditunggu katanya. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Jun. Pak Sugih ya. Pertanyaannya adalah dari keuntungan dengan biaya iklan, ujungnya untung atau sedikit? Benar ya Pak ya? Ya. Silakan dijawab Pak Sugih. Iya, jujur kalau kami juga belum banyak iklan ya Pak Jun ya. Jadi ya kadang kita pikir iklan ini banyak istilah orang iklan berapa 1 juta, 5 juta, 10 juta gitu ya. Nggak ada ke sales gitu. Kadang kan istilahnya boncos gitu ya Pak Jun ya. Tapi
kadang kalau kita lihat lagi sebenarnya ya tujuannya lihat dulu apa, misal brand awareness. Karena kadang kita sekali iklan orang baru lihat sekali, mereka belum gitu ngeh gitu, belum gitu aware gitu ya Pak Jun dengan brand kita. Kadang kalau saya pernah dengar kelas gitu ya, kadang harus 7 kali baru orang benar-benar ya, penasaran gitu. Jadi ya sebenarnya ini agak tricky ya menurut saya kalau kita bicara tentang iklan gitu, Pak Jun. Karena ya kadang pertama kali kita iklan belum ini, tapi setelah beberapa kali baru mulai tuh ada repeat order atau ada orderan gitu. Kenapa nggak dibuang? Mungkin gitu Pak Jun, semoga menjawab. Ya, makasih Pak Widya. Ada tambahan mungkin Pak? Enggak? Tambahannya, saya kemarin coba bikin bapau. Pakai susu cair, susu tepung. Tadi lihat pakai creamer ya. Tapi yang pakai susu cair berbeda, warnanya jadi kuning. Saya ganti pakai susu tepung keras juga. Tapi paling itu yang memang susu yang tadi yang creamer ya. Jadi lebih lembut. Iya. Terus saya coba aduknya itu yang waktu ngadonnya itu tenaga terlalu besar, nggak bagus. Yang bagus yang lembut ya Pak ya, betul ya. Adonannya yang lembut, akhirnya jadi lebih ngembang. Mungkin buat ibu-ibu lain biar bisa. Adonan itu penting, itu intinya itu kayak tai chi Pak ya, tenaganya tai chi. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Ibu Niluh. Pertanyaannya adalah beli produknya bagaimana caranya? Iya, tadi kita ada di e-commerce, Bu Niluh, di Tokopedia atau di Shopee, bisa cek di mashome.id. Kemudian nanti atau di Instagram juga bisa kontak kita, Mashome atau Meatless Kingdom, atau bisa juga nanti melalui panitia bisa minta nomor saya juga. Saya sangat welcome karena bagi saya sih sebenarnya KBI ini karena saya juga besar dari kecil di Budayana gitu ya, sekolah Buddhis sampai SMA juga sekolah Buddhis. Bagi saya ini satu kesempatan yang luar biasa gitu ya. Saya justru sangat bersyukur, berterima kasih kepada Pak Samsul yang begitu mempercayakan saya gitu untuk membuka sesi pertama dari Jembatan Pelangi ini gitu. Karena prinsipnya sudah saatnya lah kita sebagai pengusaha Buddhis, entrepreneur Buddhis ini saling bantu-membantu gitu. Kalau saya lihat kadang yang lain gitu ya, komunitas lain justru lebih solid gitu. Kita kadang sebagai namanya keluarga seharusnya ya juga solid gitu, saling bantu, saling buka channel, yang saya mungkin tahu saya kasih tahu, yang mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya berbagi gitu. Jadi menurut saya ya acara ini sangat luar biasa ya, inisiasi dari Pak Samsul dan tim ini gitu. Dan harapannya di event-event berikutnya bakal banyak sharing-sharing juga yang nggak kalah manfaatnya gitu, yang justru lebih bermanfaat gitu daripada sharing pada hari ini gitu. Jadi feel free Bapak Ibu, saya sangat welcome kalau mau japri, tanya apa yang saya mungkin tahu, saya akan kasih tahu gitu ya. Karena pada prinsipnya ya kita pengen berkembang bareng-bareng, nggak hanya di dalam ajaran Buddha, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari gitu ya, di bisnis kita sehari-hari juga bisa berkembang juga gitu, sehingga kan kita juga bisa memberikan impact lebih banyak kepada komunitas atau orang-orang di sekitar kita juga gitu. Gitu mungkin Bu Sana. Ya, ternyata ada satu pertanyaan terakhir Pak. Oh iya. Dari Ibu Dewi Cuy, Jakarta, mau tanya untuk turnover Mashome dan Meatless Kingdom dari awal berdiri sampai saat ini sudah naik berapa kali?
dan bagaimana forecast ke depan untuk market seperti ini? Terima kasih. Wah, pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas ya kayaknya dari Bu Dewi Cuy. Ya, jadi kalau kita prinsipnya sih keuntungan kita biasa kita buat grow lagi ya untuk perusahaan gitu, Bu Dewi. Jadi sebenarnya kalau nggak diputar lagi ya kita sudah ada keuntungan gitu. Tapi kan karena diputar lagi ya jadinya terus kepake lagi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menurut saya forecast-nya itu adalah secara growth, kalau kemarin kita dari 2020 ke 2021 akhir gitu ya, kita sales-nya kurang lebih naik sekitar dua kali lipat lebih gitu. Nah, prediksinya adalah di ke depan gitu ya, seharusnya sih bisnis vegetarian yang saya bilang trennya itu kan sudah mulai ke arah sini gitu ya. Karena tadi buktinya bahwa nggak kebayang kan kita kayak KFC, Burger King, brand-brand besar itu mau keluarin plant-based gitu. Itu kan satu indikasi bahwasanya marketnya, mereka kan perusahaan global ya Bapak Ibu, bukan perusahaan kecil gitu ya UMKM, tapi perusahaan global yang melihat ketika mereka keluarin satu produk, pastinya mereka sudah ada riset, marketing riset, apapun itu yang sudah dipikirkan secara matang untuk mengeluarkan satu produk gitu. Karena mereka adalah level global. Jadi ketika indikasi perusahaan global aja sudah mulai aware, sudah mulai ke arah sana, berarti kan ini juga kan biasanya apa yang terjadi di luar negeri gitu ya, di barat. Indonesia itu kan biasa follower ya Bapak Ibu ya. Apa yang booming di luar nanti kita mulai nih ikut gitu. Jadi kami melihat ini masalah waktu aja gitu ya. Semakin orang banyak aware gitu ya, semakin nanti bisnis yang bergerak di bidang non hewani ini akan juga semakin berkembang gitu. Ibu Cuy, apakah ada tambahan? Bisa kolaborasi loh sama Bapak Widya. Ya, boleh banget. Thank you Widya jawabannya. Memang sekarang lagi naik-naiknya ya. Mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi, siapa tahu ya. Thank you. Pastinya Bu Dewi. Thank you. Oke, ya tadi menambahkan ya, emang lagi trennya cukup naik ya. Contohnya yang apa sih? Perusahaan-perusahaan lokal juga sudah ngikutin ya. Contohnya kayak Domino Pizza aja sudah ada yang plant-based. Yeah. Abu Bastik juga ada plant-based gitu ya. Jadi emang trennya sudah cukup meluas gitu ya di Indonesia, cukup terkenal. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya sudah pas sekali, kita tutup acara hari ini. Mohon maaf jika tidak, kayaknya semuanya sudah kejawab ya. Berikut adalah penyerahan sertifikat dari Majelis Budaya Indonesia Jawa Barat untuk narasumber kita yang luar biasa. Penyerahan piagam dilakukan secara simbolik oleh Romo Suherman. Kepada Romo Suherman, silakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Kedengeran? Ini saya tertarik sekali dengan acara hari ini. Sepertinya saya mesti jadi ini demo masaknya nih, Elis. Ya, silakan. Boleh. Baik, ya atas nama seluruh panitia yang terlibat secara Zoom, kita serahkan sertifikat ini kepada narasumber Pak Widya Putra, SI MSC. Mohon diterima. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan lanjut. Terima kasih kepada Romo Suherman. Acara berikutnya kita akan mengadakan acara serupa dengan acara seperti ini, juga akan diisi oleh narasumber yang luar biasa. Ini contohnya berikutnya. Jadi ditunggu tanggalnya dicatat ya.
narasumber yang luar biasa, sangat berpengalaman di bisnis minuman sehat. Ini ada bisnis teh ajaib kombucha organik dari Bapak Dika. Akan ada workshop cara membuat kombucha juga. Jangan lewatkan acaranya tanggal 24 April 2022. Waktunya sama, pukul 4. Sekali lagi kami ingatkan untuk support teman-teman pelaku usaha di Jawa Barat untuk bisa mengisi data dan evaluasi acara ini dari Google Form. Sudah ada juga linknya di chat. Atau untuk informasi bisa menghubungi WA nomor 087780903133. Tidak terasa kita telah sampai di akhir acara. Semoga acara sharing kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Mari kita tutup acara pada sore ini dengan membacakan Parita Wandana. Dipimpin oleh Bapak Widya aja sekarang. Silakan Bapak Widya. Oke, baik, kita tutup acara pada sore hari ini dengan membacakan Parita Wandana. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Bapak Widya. Demikian acara sharing pada hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Oh ya, satu lagi mengingatkan ada 6 pemenang giveaway. Yang pertama adalah Ibu Teresiatan dari Semarang, Bapak Hendri Gunawan, Ibu Pipit, Bapak Paule, Ibu Padma, dan Bapak Jun Sugi. Silahkan mengontak Ibu Alis dengan nomor yang sudah tertera untuk memberikan alamat sehingga giveaway-nya dapat dikirimkan ke alamat yang tertera. Terima kasih. Oh ya, sebelum ditutup boleh saya sampaikan dikit? Silakan Bapak Widya. Ya, oke. Ya, sekali lagi menurut saya ini momennya sangat tepat ya, kita sebagai orang Budayana gitu yang sudah mengenal produk vegetarian atau vegan itu udah lama gitu ya. Ini trennya beberapa tahun belakangan baru muncul gitu ya. Dan ya kita jangan sampai kelewatan gitu momennya, karena ini marketnya juga masih sangat besar gitu Bapak Ibu. Ada bahkan yang buat kayak pengganti susu tadi, pengganti susu sapi, mereka buat kayak susu almond, kemudian susu kedelai dan sebagainya. Itu juga satu potensi yang sangat besar karena ya susu sapi yang tadi karena faktor lingkungan dan sebagainya gitu. Dan kebetulan saya lihat di sini juga ada mama saya ya. Saya ingin di momen hari ini mama saya Ibu Dameria Bunti, saya ingin terima kasih juga. Menurut saya tanpa beliau ya saya juga nggak akan ada di posisi sekarang gitu. Karena menurut saya ya doa orang tua itu, support orang tua sangat sangat berarti ya bagi kami gitu. Mungkin itu aja di akhir. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Widya. Kita tutup acara hari ini. Semoga acara berikutnya juga sukses dan yang peserta di sini bisa ikut kembali di acara berikutnya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.